Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hidayati Fadila dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen yang pada hari ini bertugas sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terbagi atas tema. Untuk tim Pro, itu ada Salsabila Rizky Ansya, Natalia, Sonia Karonika Borusmilinda, dan Reza Kurniawan. Lalu ada tim kontra yang terdiri dari Indah Fitri, Silviana Zain, Wisan Sila Situmea, Neta Rizky Anipardede, dan untuk itu latar belakang dari kasus kami yaitu di Indonesia masih sering kita jumpai kasus intoleransi agama di sekitar kita. Salah satu contohnya kasus intoleransi di lingkungan kampus. Ada satu kasus yang tidak pernah terekspos oleh media, di mana ada seorang mahasiswa Muslim yang kuliah di kampus swasta Kristen Protestan. Karena mahasiswa tersebut kuliah di sana, mau tidak mau dia harus mengikuti semua peraturan dari kampus tersebut. Salah satu contohnya adalah semua mahasiswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan di gereja yang diadakan oleh pihak kampus seperti acara Natal, Paskah, dan lainnya. Karena peraturan tersebut, mahasiswi Muslim tersebut wajib hadir di gereja dan membuka hijabnya saat acara berlangsung. Lalu, apakah peraturan tersebut itu merupakan resiko dari mahasiswi itu sendiri yang memilih untuk berkuliah di kampus tersebut? Nah, untuk itu kami di sini akan membahas kasus tersebut. Baiklah, saya akan mempersilahkan pihak pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Pada pihak pro yaitu Salsa, bisa tolong sampaikan pendapatnya. Iya, tindakan tersebut adalah konsekuensi yang harus diterima oleh mahasiswa tersebut. Karena ketika ia sudah memilih untuk berkuliah pada suatu kampus, maka artinya ia sudah setuju atas peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh kampus tersebut. Baiklah, konsekuensi. Bagaimana dengan pendapat tim kontra yaitu Indah? Bagaimana? Meskipun begitu, jika ada mahasiswi Muslim di kampus itu, seharusnya kampus memberikan keringanan mengenai peraturan tersebut. Seperti halnya tidak mewajibkan mahasiswi itu untuk hadir di acara gereja di kampusnya. Karena jika mahasiswi itu diwajibkan untuk ikut acara keagamaan Kristen dari kampusnya, akan terlihat seperti tindakan intoleransi. Terlebih lagi, ia harus membuka hijabnya karena di dalam gereja tidak boleh memakai hijab. Itu pendapat saya. Lalu apakah ada tanggapan lain dari kelompok pro? Nata, bisa tolong sampaikan pendapat Anda? Ya, jadi pendapat saya, bukankah masih banyak kampus lain yang bisa dimasuki? Mengapa harus mendaftar pada kampus yang memang terkhususkan untuk mahasiswa-mahasiswi dengan agama tersebut? Pastinya mahasiswa-mahasiswi tersebut sudah tahu betul bagaimana peraturan yang sudah tertera sebelum mendaftar di kampus itu. Itu menurut saya. Apa nih tanggapan lanjutan dari tim kontra, yaitu Trisha? Jika kita lihat dari sudut pandang dari kampus, mungkin itu memang benar. Tapi kita juga mesti melihat sudut pandang dari mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Mungkin dia memiliki alasan yang cukup kenapa dia masuk ke kampus tersebut, dan juga di lain sisi pihak kampus tidak seharusnya memperlakukan mahasiswa atau mahasiswinya seperti itu. Terima kasih. Ada sanggahan lain dari tim pro, yaitu Sonia? Pastinya calon mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mendaftar di kampus tersebut sudah paham dan tahu beberapa aturan yang telah diperintahkan dari kampus itu. Dan mereka juga pasti setuju dan tidak keberatan terhadap hal itu sehingga mereka mendaftarkan diri ke sana. Dan untuk aturan-aturan yang sudah dibuat, karena kampus tersebut itu memang mengutamakan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang beragama Kristen Protestan. Sekian. Lalu bagaimana nih tanggapan pihak kontra atas tanggapan tadi? Baik, Meta, boleh tolong pendapatnya? Baik, saya dari tim kontra ingin menjawab, hal yang disampaikan memang benar jika seseorang yang ingin masuk ke suatu kampus sudah harus tahu aturan-aturan yang berlaku di kampus tersebut dan juga dapat melaksanakannya. Namun di satu sisi, kita juga harus tahu kesulitan apa yang mungkin didapatkan oleh mahasiswa tersebut dalam mengikuti peraturan atau aturan yang dibuat oleh pihak tersebut. Bisa dilaksanakan dengan baik atau bahkan dapat membebani mahasiswa tersebut
kita juga harus tahu hal itu. Baik, terima kasih moderator. Tapi tetap saja menurut saya mahasiswa yang masuk ke kampus tersebut itu seharusnya sudah menerima konsekuensi ketika dia masuk ke kampus yang mayoritas Kristen. Dan juga menurut saya seharusnya mahasiswa lah yang beradaptasi dengan lingkungan kampus, bukan kampus yang beradaptasi dengan lingkungan mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, lalu apa tanggapan tim kontra atas pernyataan Tinto barusan? Baik, untuk Gradia. Menurut pendapat saya, seharusnya walaupun di dalam kampus tersebut tertera beberapa peraturan, namun setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-masing, terutama halnya untuk melepas hijab hanya karena suatu peraturan perkuliahan. Mereka punya hak tersendiri untuk melakukannya, karena itu merupakan suatu bentuk perlakuan mereka untuk melaksanakan kewajibannya beragama. Terima kasih. Mari kita dengarkan dulu pendapat dari tim netral. Baik, untuk Hayati dipersilakan. Baiklah, menurut pendapat saya, kembali lagi kepada pendapat setiap masing-masing kedua belah kubu. Karena kita tidak bisa mengintimidasi mahasiswa tersebut untuk kuliah di kampus tersebut. Karena dia juga berhak memilih dan menentukan tempat kuliah yang dia inginkan. Dan itu sudah menjadi konsekuensi dia sendiri terhadap peraturan yang sudah ditetapkan kampus tersiswanya, malah menjadi pertikaian ataupun selisih paham seperti ini dapat dihindari. Sekian menurut pendapat saya. Nah, saya setuju dengan pendapat tim netral tadi, itu Hayati. Memang benar bahwa itu adalah konsekuensi yang mungkin harus diterima oleh mahasiswa ataupun mahasiswi tersebut. Namun dalam hal ini pihak perguruan tinggi juga dapat mengambil tindakan dengan membuat peraturan yang adil untuk semua mahasiswanya. Seperti yang kita ketahui, banyak kampus swasta Islam yang mahasiswa-mahasiswinya tidak beragama Islam. Contohnya saja di kampus tersebut. Karena peraturannya tidak mereka membuat peraturan yang adil dan menanamkan peraturan yang berbasis toleransi di kampusnya. Jadi tindakan intoleransi seperti itu tidak ada di kampus tersebut. Mungkin kampus yang ada di kasus seperti ini itu bisa mengambil pelajaran dari kampus UMN ataupun kampus lainnya yang sudah menerapkan atau menciptakan peraturan yang berbasis toleransi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Baiklah, sekian kesimpulan dan penutup dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.